A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadirin pemirsa Healers yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama adalah cahaya di tengah kegelapan. Ia bagikan lentera yang menuntun kita menuju keselamatan sejati. Dalam Islam, Allah telah menurunkan syariatnya secara sempurna dalam Al-Quran dan memperjelasnya melalui sunnah Rasulullah SAW. Syariat ini menyentuh seluruh sendi kehidupan, mengatur tata cara ibadah kita, membentuk akhlak, hingga mengatur muamalah antar manusia. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mencoba memaknai syariat dengan akalnya yang terbatas. Salah satu upaya itu tampak dalam penggunaan qiyas, yaitu analogi yang diterapkan pada hukum-hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. Dalam ranah muamalah yang terbuka akan kebaruan, qiyas memang memfasilitasi kita untuk memahami prinsip Islam di tengah perubahan zaman. Akan tetapi saat qiyas diseret memasuki ranah yang sudah jelas, ketetapannya yang sudah dipagari oleh hukum pasti dari Allah, maka ia justru berpotensi menggeser agama dari esensinya. Allah mengabadikan dalam Al-Quran kisah iblis yang menolak perintahnya untuk bersujud kepada Adam. Apa kata iblis? Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf ayat 12. Inilah qiyas pertama kali muncul sebagai senjata pembangkangan. Iblis menganggap api lebih unggul dari tanah menurut logika semata. Ia lupa bahwa perintah Allah adalah kebijaksanaan mutlak. Perintah Allah adalah suatu perintah yang tidak boleh dilanggar. Iblis hendak menandingkan wahyu dengan pikirannya yang terbatas, dan inilah awal dari kesombongan yang menyesatkan. Hadirin pemirsa The Healers yang saya cintai, yang berbahagia, kisah ini menjadi peringatan bahwa kita tidak boleh terperangkap pada qiyas yang menyelisihi ketetapan Allah. Jika kita tidak waspada, kita bisa terjebak pada pola pikir yang rasional menurut kita, namun sebenarnya bertentangan dengan nas yang suci. Ada satu kisah yang menarik yang bisa kita catat pada kesempatan ini adalah pertemuan dan dialog antara Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu dan Imam Abu Hanifah, salah satu imam yang kita kenal dalam mazhab Ahlus-Sunnah. Imam Ja'far adalah keturunan Rasulullah dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdiskusi tentang qiyas. Imam Ja'far menegaskan bahwa tidak semua hukum dapat dikiaskan dengan nalar semata, terutama bila ketentuan ilahi sudah jelas. Sedangkan Imam Abu Hanifah kala itu, atau kita kenal sebagai pendiri mazhab Hanafi, memasukkan qiyas sebagai salah satu metode istinbat hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Nah, Imam Ja'far bertanya kepada Abu Hanifah, "Wahai Abu Hanifah, mana yang lebih besar dosanya, membunuh atau berzina?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Tentu membunuh lebih besar." Imam Ja'far kemudian berkata, "Lalu mengapa Allah menetapkan adanya diyat, denda pada kasus pembunuhan? Sementara pada kasus zina Allah menetapkan hukuman cambuk atau bahkan rajam." Seandainya kita memakai logika qiyas biasa, seharusnya hukuman membunuh lebih berat.
Namun Allah lebih mengetahui kemuliaan, kehormatan, dan kesucian. Di sanalah letak hikmah di balik hukuman zina yang tegas. Tak berhenti di situ. Imam Ja'far kembali bertanya, mana yang lebih najis, air seni atau air mani? Imam Hanifah menjawab, air seni lebih najis. Imam Ja'far kembali menegaskan, mengapa untuk membersihkan air seni cukup membasuhnya, sedangkan untuk membersihkan mani seseorang diwajibkan mandi janabah? Jika kita berpegang pada kias semata, pasti kita menyangka air seni memerlukan mandi karena ia lebih najis. Tetapi Allah telah menetapkan aturan mandi janabah untuk mani dan bukan untuk air seni. Semua ini didasarkan pada hikmah ilahi yang tak selalu tersentuh nalar manusia kala itu tentu saja. Hadirin, pemirsa The Healers yang saya cintai dimanapun Anda berada dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran nyata bagaimana akal secerdas apapun tak akan mampu menggapai keseluruhan hikmah Allah. Apa yang kasat mata mungkin tampak lebih besar atau lebih berat, ternyata di sisi Allah punya bobot yang berbeda. Disinilah kita diingatkan bahwa syariat bukanlah hasil karangan manusia. Syariat adalah titah Allah yang jauh melampaui persepsi dan hitungan logika kita. Dan ketika kita laksanakan dengan tulus, dan ketika kita jalankan secara tulus, nanti Allah dengan anugerahnya, dengan taufiknya dan hidayahnya akan memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada kita. Setiap kali akal mulai menafsirkan hukum Allah di luar batas yang Allah izinkan, maka di sanalah terjadi pergeseran syariat. Hukum-hukum pasti yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah mulai dikelilingi pembenaran rasional yang rapi. Ada banyak contoh dalam sejarah Islam di mana kias digunakan secara berlebihan. Sebagian mazhab fikih lebih condong mengedepankan kias, sementara ulama-ulama yang sangat hati-hati menegaskan pentingnya kembali kepada dalil yang sahih. Jika kias dijalankan tepat pada tempatnya, ia bermanfaat. Tetapi apabila kias menabrak ketegasan nas, disitulah muncul keluar besar. Saya mencoba untuk memberikan beberapa bahaya yang terjadi akibat kias. Yang pertama itu adalah merusak kemurnian syariat. Jika kita terus-menerus menyesuaikan hukum Allah dengan akal kita yang terbatas, maka tanpa sadar kita menukar kebijaksanaan ilahi dengan opini manusia. Pada akhirnya syariat bukan lagi menjadi jalan suci yang kita taati, melainkan sekedar pendapat yang bisa diperdebatkan. Contoh misalnya, dalam bulan puasa seperti ini, Nabi ketika menyebutkan tentang seorang musafir, maka seorang musafir yang melebihi jarak tertentu, dalam beberapa riwayat itu terbagi-bagi. Ada yang menyebutkan 40 farsah, ada yang menyebutkan 30 farsah, ada yang menyebutkan 80 farsah, 60 farsah. Maka kalau kita ambil di tengah-tengah antara 40 atau 45 farsah, yang kurang lebih jaraknya antara pulang pergi itu sekitar 80-an kilometer. Sebagian orang mengatakan bahwa zaman dulu ketika ditetapkan itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, sehingga orang melakukan perjalanan membutuhkan waktu yang berhari-hari atau berbulan-bulan. Tapi orang lupa bahwa Rasulullah tidak menyebutkan waktu, dia menyebutkan jarak. Maka apabila jaraknya sudah melewati jarak tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah, maka batalkan puasa musafir. Dan itu berlaku kepada sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Nah, kita dengan kemampuan logika kita mencoba menyandarkan pengetahuan kita bahwa zaman modern berbeda. Tidak mungkin Rasulullah tidak menyadari masa depan, karena dia adalah nabi masa depan. Dia adalah nabi sepanjang masa. Tidak mungkin dia menyebutkan satu hukum kalau tidak memperhatikan ketetapan hukum itu di masa yang akan datang, kecuali dia membantahnya. Terus yang kedua, menjadikan akal sebagai hakim atau wahyu. Membiarkan kias terlalu luas berpotensi menggiring kita menomor 2 akan wahyu. Tak jarang hukum Islam dimodifikasi agar terlihat modern atau rasional di mata manusia. Padahal bisa saja perubahan itu menyimpang dari ahli syariat.
mengaburkan batas antara ijtihad dan rekayasa hukum. Dengan dalih kias, segelintir orang bisa menyetir hukum yang semula jelas menjadi kabur. Padahal ijtihad yang benar haruslah bersandar kuat pada Al-Quran dan Sunnah, bukan memaksa ayat atau hadis agar selaras dengan keinginan hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan, The Healers yang saya cintai, pemirsa yang saya banggakan. Islam adalah agama sempurna, tiap ketetapan Allah mengandung hikmah abadi. Dalam bidang muamalah yang dinamis, kias memang diperlukan. Tetapi kias harus berjalan dalam koridor yang diizinkan, bukan yang pakai memprotes ketentuan Allah yang sudah pasti. Mari kita belajar dari keangkuhan iblis yang merasa lebih unggul lantaran akal dan persepsi logikanya. Mari kita juga ambil pelajaran berharga dari Imam Ja'far As-Shadiq yang menunjukkan bahwa di atas segala logika ada wahyu yang harus kita hayati, kita taat. Agama ini tidak akan tegak dengan kias. Hukum Allah hanya bisa diketahui melalui ketetapannya, bukan melalui pendapat manusia, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Inilah ajakan agar kita tidak membiarkan akal berdiri di atas wahyu. Mari kita perkuat kembali pemahaman tauhid, tingkatkan ketaatan pada Al-Quran dan Sunnah, serta menghormati ijtihad para ulama yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Semoga Allah menjaga kita dari tipu daya hawa nafsu, dari kesalahan analogi yang menyesatkan. Semoga kita terus berpegang teguh pada syariat yang telah Allah tetapkan, sehingga iman dan amal kita tetap murni hingga akhir hayat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.